Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wabillah wa minallah wa ilallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ladzi taba'u risalah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, tentunya mudah-mudahan masih stay at home ya. Nah, pada masa pandemi ini kebetulan kita sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, serta mudah-mudahan Allah juga memberikan perlindungan kepada kita dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Baik sahabat-sahabat sekalian, ngalim kali ini atau ngaji 5 menit pada episode ini insya Allah akan kita bahas bersama-sama mengenai fadilah, keutamaan, serta hikmah membaca Al-Quran. Nah, tentunya pada baca Al-Quran kalau lagi pada puasa begini, pahalanya sangat banyak. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa afdol wa ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi lebih baik, lebih afdol, lebih utama pada umat Rasul itu kalau ibadah ya baca Al-Quran. Ada nih umat Rasul baca Quran terus sibuk sampai lupa dengan zikir-zikir kalimat lain. Nah, gimana itu hukumnya? Hukumnya antara zikir kalimat-kalimat yang lain dengan zikir menggunakan membaca Al-Quran lebih afdol membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran juga itu firman Allah. Jadi kita itu bagaikan membaca atau berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga bahwasanya membaca satu huruf saja dalam Al-Quran itu mendapatkan satu pahala. Satu pahala itu dikali lipatkan 10. Nah, kalau baca alif lam mim, itu alif lam mim bukan satu huruf. Tapi alif lam mim itu alif, lam, dan mim 3 huruf. Nah, 3 huruf kali 10 mendapatkan 30 pahala. Bagaimana kalau misalnya kita bisa menghatamkan Al-Quran sudah berapa huruf yang kita baca? Nah, ganjarannya tentu lebih besar. Apalagi ada ganjaran yang sangat utama ketika kita menghatamkan Al-Quran. Apa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk membacakan istighfar kepada kita. Berapa malaikat yang diperintahkan membacakan istighfar untuk kita? Yaitu jumlahnya 60.000. Nah, kadang kita nih kalau berdoa sudah lama, kok ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan-jangan ini tidak dikabulkannya karena dosa. Bagaimana caranya, solusinya? Hatamkan Al-Quran, dosanya hilang, doanya terkabul. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada yang membacanya. Kapan? Nanti hari kiamat, di mana semua orang sedang mencari pertolongan, datang Al-Quran bagi yang sering membacanya. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan serta pertolongan. Sebetulnya sahabat-sahabat masih banyak ya fadilah-fadilah membaca Quran. Di antaranya itu adalah bisa dikabulkan doa, kemudian menerangkan hati, memfasihkan lisan, kemudian juga urusan-urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian juga ada yang paling keren fadilahnya, tidak ketinggalan kerennya. Justru ini yang ditunggu-tunggu. Kalau kita punya saudara yang meninggal, atau orang tua kita yang meninggal, atau umat muslim yang sudah meninggal, kata Ahmad bin Hambal sama sebagian ulama Syafi'i mengatakan, bacaan Al-Quran kalau dibacakan sama orang yang sudah meninggal itu pahalanya nyampe kepada yang sudah meninggal. Keren kan? Jadi makanya ayo kita bareng-bareng rame-rame baca Quran, karena membaca Quran itu juga di situ ada hikmahnya. Kalau kita sering-sering baca Quran hikmahnya apa? Hikmahnya nanti di padang mahsyar
nanti kita mendapatkan pertolongan. Hidup kita bahagia, matinya mati syahid. Kemudian juga kita mendapatkan naungan dan rahmat atau pertolongan Allah di hari pembalasan nanti. Dan kemudian Al-Quran juga itu sebagai petunjuk dari Allah, sehingga kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran tidak akan tersesat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amroini lam tadillu in tamassaktum bihimul kutubi was sunnah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua pusaka kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan pernah tersesat. Nih Al-Quran, kita betul-betul deh rajin bacanya, kita mutolaah, kita perdalam, insya Allah tidak akan tersesat. Nah kemudian maka biasakanlah bertadarus Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng dari setan dan pemberat timbangan. Nah, sekian mungkin dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.